Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita pulang ya, yang kita memiliki katanya bulan suci Ramadan yang selalu Islam yaitu yang mulia kita bisa merasakan ya tahun usia sampai bulan Ramadan kita bisa melaksanakannya. Jemaah di sini ya, ada yang bisa teman saya beda satu hari sama orang yang satu kemarin sudah lagi sudah namanya tadi dan ada yang datang kita semuanya punya takdir masing-masing entah itu sakit dan siap tidak siap harus siap tapi dulu kita Ibu kedengaran ya Bu ya? Nggak ngantuk kan Bu? Masih segar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syadallah ilaha illallah wa syadallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni fahma wa ilma wa hikmata wa afa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sebelum kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga berterus kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu yang terasa satukan di kemarin kita ketemu, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Mohon maaf ibu ya, ketemunya 1 bulan sekali tapi tambah kangen kan ya Bu ya.
tambah semangat, ibu-ibu tambah istiqomah ya. Memang yang menghidupkan masjid, menghidupkan sholat adalah orang istiqomah ya. Ibu ini bagian pada zikir kepada Allah ya. Kemudian juga salam takzim saya kepada Bu Ana juga, Ibu Bunyan, ya, Barka, Bu Dina, kemudian dan juga anggota besar lainnya. Bicara sebentar lagi hitungan hari loh Bu, ya. Nanti tanggal malam akad nanti sudah dipisah tadi ya? Iya. Sudah memasuki kita 15 hari menjelang bulan Ramadan. Nah tadi katakan oleh Bu Dia tadi MC ya akan datang tahun ini bernama Ramadan. Mengatakan dalam surat Al-Baqarah 193 ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa tahu artinya Bu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Nah, jadi sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kan la'allakum tattaqun ya. Ulang lagi Bu, sama-sama artinya biar hafal, itu dari tahun ke tahun harus hafal arti surah Al-Baqarah 183. Tadi sudah benar ya, bacaannya sudah benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hai orang beriman diwajibkan salam masyaallah ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bisa Bu artinya? Saya sama-sama. Ayo orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu berarti kalau kita lihat sebentar lagi hitungan hari 2 pekan lagi ya Bu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu berarti yang dipanggil adalah amanu, beriman. Jadi orang yang puasa itu yang penuh beriman. Jadi kalau Ibu ya ada orang di siang hari nggak puasa, ada orang di siang hari dia Islam nggak berpuasa tapi dia nggak haid, dia nggak nifas, dia nggak hamil, dia nggak menyusui, dia bukan anak-anak, dia bukan orang tua, tapi orang yang seger, anak muda tapi nggak puasa, itu artinya dia nggak terpanggil menjadi orang yang beriman. Karena yang terpanggil menjadi orang yang beriman yang puasa itu adalah orang yang beriman. Senang nggak Bu sebentar lagi mau puasa? Nah, senang nggak Bu sahurnya? Senang nanti tarawehnya? Senang ya Bu ya, jangan bilang ya ntar puasa beras naik, telur naik, telur udah 30.000 sekian, ya beras 17.000 seliter, ya nasi naik, itu nasi naik, jengkol Bu naik, jengkol naik ya, bulan puasa itu pada naik. Ya Bu, walaupun serba naik semuanya ada Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Rojak Allah Maha Pemberi. Insya Allah nanti ada ya, tetap rezekinya kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, baik kita sahur maupun kita berbuka puasa ya Bu ya, walaupun semuanya ya mintanya pada Allah ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dipanggil orang beriman, ya diwajibkan di puasa itu wajib. Jadi kalau ibu di sini ada masih menopause nggak? Udah nggak menopause nggak ada lagi halangan untuk tetap puasa ya? Iya. Bu Prati ya dong. Bu Prati berapa umurnya?
masih haid? Nggak ada istilah nanti nggak puasa ya. Tadi apa ibu Bu Dio? 60 lewat. 60 juga udah menopause? Ya. Nah, berarti kesempatan puasanya full. Masya Allah. Tadi ada yang 83, mana ibu 83? Oh iya, siapa ibu? Bu Item. Bu Paikem berapa? Masya Allah, dia kan 83 masih gagah jalan ya. Bu nanti tenang, Bu Paikem. Di surga nanti nggak ada nenek-nenek. Di surga nanti Bu Paikem jadi muda. Nggak 35 kemudian nggak giginya sekarang, Masya Allah nggak apa-apa ibu. Gajinya bagus kan? Gajinya bagus. Nah, kata bukunya gajinya bagus Bu Paikem ya. 83 Bu Paikem. Berarti 63 ya. 65. Masya Allah Bu. Ini tadi ya 60-an ya. Banyak yang. Nah, berarti kalau kita tidak ada ujur sakit, tidak ada ujur dalam perjalanan, insya Allah kan tidak ada halangan kita untuk berpuasa. Jadi puasa ini bukan sekarang aja Bu, zaman dulu itu juga sudah ada puasa. Ya, jadi ini yang Nabi sebelumnya juga ada puasa. Tapi yang puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan itu adalah zamannya Rasulullah sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Bu, kenapa kita berpuasa? Yang dipanggil orang beriman selama 1 bulan orang beriman itu disekolahkan, dimasuk madrasah. Apa di sekolahnya, apa masuk madrasahnya, apa pelatihannya? Bulan Ramadan, sebulan sahur, sebulan kita disuruh baca Quran yang banyak, sebulan disuruh menahan hawa nafsu, sebulan disuruh kita berbuat kebajikan-kebajikan. Walaupun di bulan Ramadan tetap kita harus berbuat kebajikannya Bu ya. Nah, supaya apa? Setelah 1 bulan disekolahkan, 1 bulan ya, itu dapat pelatihan di bulan Ramadan, baik tahajudnya, tarawehnya, ya, infak sedekah duhanya, ya Bu ya, puasanya. Nanti keluarnya, hasilnya, lulusnya la'allakum tattaqun. Lulus sebagai orang-orang yang bertakwa. Masuknya beriman, misalnya masuknya pintu masuk tuh, orang beriman masuk. Nah, setelah itu nanti pintu keluar, orang bertakwa. Masuk ke bulan Ramadan sebulan, keluar jadi orang bertakwa. Jangan sampai masuk orang beriman, pulangnya 1 bulan. Masuk bulan Ramadan nggak dapat titel takwa, jadi rugi. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Rugi nggak ya seperti itu Bu? Rugi. Oleh karena itu dianjurkan sekali, diarahkan sekali kita selama bulan Ramadan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu ada persiapan yang harus kita lakukan. Ya. Ada persiapan yang harus kita lakukan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Mohon maaf ya Bu, yang saya tadi nggak bawa fotokopiannya karena tadi ngajar di WIB itu juga ada di bukunya ya. Jadi kalau gayanya kan nah, jadi ibu-ibu sekalian ya Bu ya. Tapi suara saya masih kedengaran kan Bu ya? Suaranya udah suara yang paling dalam. Ya, kalau mic-nya gini nggak apa-apa ya, tetap ya. Bu, 1 adalah persiapan ilmu. Makanya nanti diarahkan ibu-ibu tuh belajar lagi apa sih ya tadi dalilnya, landasan kita harus puasa. Udah tadi belajar. Kita melaksanakan perintah Allah. Dan itu adalah wajib. Kalau sifatnya wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Enaknya sekarang kalau ngaji ya, dapat udah ngajinya dapat kue. Iya, berkah ya Bu ya. Ini namanya pengajian yang berkah. Ilmu dapat, ya, kue dapat, ya, kenyang jasmani rohani. Ya. Kenyang jasmani rohani nggak itu?
Iya, tiap Jumat ada gurunya nih ngomong ya. Kalau saya udah sebulan sekali. Dibagi juga tuh alhamdulillah nih dari Budian ada roti. Nah itu Bu, itu yang namanya berkah. Kita Bu barokahnya sini malah jadi berkah ya Bu. Ya Masya Allah ya. Nah enaknya kita gabung sama majelis itu yang siap. Dan kita juga dapat beras nih lagi dalam perjalanan. Selanjutnya ya Bu ya, apa persiapan kita? Pertama adalah persiapan ilmu. Ibu masuk bulan Ramadan Bu, makanya saya ambilkan Ibu pegang HP kan? Ada HP kan Bu masing-masing? Bisa pegang HP, bisa buka HP, bisa buka Quran. Setiap kali baca Quran. Waduh, jempol ya muridnya Bu Batang, muridnya Bu Ana, muridnya Bu Ustazah Jumroh, muridnya Bu Batang. Gitu dong anak muda jalan evaluasi ya iya jangan setiap hari pegang HP tapi nggak pegang Al-Quran iya HP diantengin ya Al-Quran diantengin jangan ya Bu kalau ibu pegang HP bisa juga jadi sarana kita ibadah. Makanya hari ini kita persiapan ilmu, hari ini kita dikasih ayat Al-Quran, dikasih motivasi bagaimana persiapan masuk Ramadan. Ibu di HP ada video-video ya enggak? Buka itu video-video mengenai Ramadan. Buka itu video-video mengenai ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Buya. Banyak Ustadz-Ustadz yang ada di YouTube. Buka, setelah itu lihat, dengarkan mengenai Ramadan. Nambah ilmu, nambah semangat. Ya Allah, izinkan aku bisa memasuki bulan Ramadan dan sampai selesai di bulan Ramadan. Semangat Bu. Di sini dapat, di rumah ada HP buka video, dapat lagi nanti kita ilmunya. Dari ilmu sekarang sambil tiduran bisa ya. Walaupun ibu dapat ke majelis taklim ini ya, itu pahalanya lebih banyak. Benar nggak Bu? Pahalanya lebih banyak. Kenapa pahalanya lebih banyak? Karena pahala itu ibu berjalan, ya. Ada rekam jejak, ya nggak Bu? Setiap langkah ibu-ibu ini berarti ada rekam jejaknya dari saksi. Dari saksi, benar nggak Bu? Menjadi saksi. Saksi datang ke masjid setiap Jumat belajar Iqra, belajar Al-Quran. Umur walaupun sudah lansia tapi semangat remaja belia. Waduh mantap ya Bu ya. Umur boleh lansia tapi semangat remaja belia. Nah ibu-ibu bisa ibu buka itu. Apa makna puasa? Bagaimana mengisi puasa dengan baik? Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Walaupun kita sudah ini ya Bu ya. Walaupun kita sudah sering kita misalnya mendengar apa itu puasa. Ada angin-anginnya. Jadi bukan suka-suka itu isi juga ada. Nah, jadi itu ya Bu ya, jadi bisa ya Bu ya, jadi megang HP, boleh Ibu cari-cari ilmu lagi mengenai puasa. Di YouTube banyak, di samping hari ini. Persiapan ilmu. Ya. Namanya persiapan ilmu. Ya, baik. Ya, mau di sini. Nanti. Kelihatan ya Bu? Jadi persiapan ilmu. Kalau kita lihat masalah persiapan ilmu ini Ibu mulai lagi nanti boleh nggak ya kita puasa tapi gibah jalan? Nah ini Ibu, ya apalagi selesai pemilu. Ya masih ada gibah-gibah tak? Semakin memanas ya? Aduh, sudah mohon sama Allah ya Allah. Ya, berilah petunjuk kepada pemimpin kami supaya amanah ya enggak? Supaya kalau dia bisa memegang amanah dengan baik, diluruskan niatnya, kemudian diarahkannya. Harus itu lagi doa kita, ya enggak? Enggak boleh lagi kita 1, 2, 3, satu rumah 1, 2, 3 beda-beda.
Saya kata yang satu ya saling menghujat yang dua menghujat yang tiga, nggak usah lagi ya Bu ya. Ya cukup kita saling bersaudara, kita saling berpikir sekarang memasuki bulan Ramadan, fokus saja memasuki bulan Ramadan ya. Ya selesai, kita selesai. Jangan sampai bermusuhan. Ya serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang terjadi berarti semuanya adalah takdir dari Allah. Ya. Baik Ibu ya, jadi bisa ya persiapan ilmu. Bu, jangan sampai puasa kita rusak karena kita banyak membicarakan orang lain. Banyak bicara tuh, banyak ngomong tuh, baca Quran tuh boleh. Tapi beli sayur, sayurnya beli kampung, sayurnya beli misalnya beli toge, tapi setengah jam. Bicarain suami, bicarain anak, bicarain tetangga. Padahal lagi puasa, rusak lah puasanya Bu. Jadi rusak. Padahal ya Bu ya belinya cuma 15.000, ya setengah jam. Belinya jam 1 siang, jam 2 siang. Puasanya udah sampai setengah hari, rusak gara-gara gibah. Suami saya juga lihat itu, ngasih saya cuma 15.000. Zaman gini 15.000. Nah, iya kan? Udah gibah. Masih dapat juga 15.000 ada sayur saja. Beli aja nanti pas dia pulang ke puasa, masakin sayur bayam bening ya Bu ya. Ini apa masih ada. Ya. Bu ya Allah Bu, saya dulu pernah menghadapi Bu ya teman-teman yang di sana, yang di dekat Perumpung sana ya Bu ya. Sampai dia bicara sama saya itu saking gak ada yang bisa dimasak, dia katanya Bu, dia kalau sahur itu makan minum teh manis hangat, buka puasa pakai teh manis semua. Cuma itu Bu, tapi dia semangat buka puasa. Kita seumur hidup nggak ada gitu ya Bu ya. Seumur hidup Ibu sore-sore hari mulai keliling-keliling, ada nggak gado-gado, ada nggak klepon, ada nggak gorengan, ya, ada nggak cendol, ada nggak es buah, nah semuanya beli, ya, ya. Jadi persiapan ilmu pertama kali ya Bu ya, jangan niatkan kita puasa karena Allah, melaksanakan kewajiban karena Allah. Yang kedua, menuntut ilmu itu juga kita isi dengan apa Bu? Kita hindari hal-hal yang bisa membatalkan ataupun merusak pahala puasa. Yang sampai Ibu udah seharian nahan lapar nahan minum ya, sama suami lihatnya bawaannya muarah aja. Bu perhati nggak ya? Siapa yang dimarahi ya? Salam dari segala semua ya. Ya. Bu, anak kali ya? Anak masih ada. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai rusak pahala kita pada misalnya bertengkar atau misalnya kata-kata yang kotor, mencela gitu. Kemudian Ibu, kedua persiapan apa lagi yang kita lakukan ketika kita masuk ke Ramadan adalah persiapan fisik. Harus kuat Bu, harus sehat, fisiknya harus sehat. Jangan baru 2 hari 3 hari puasa besoknya masuk angin. Kenapa? Kenapa puasa ya Allah Bu? Belum juga kelar tuh puasa 1 bulan baru 2 hari Bu. Masih ada 28 hari lagi. Iya, masih ada 28 hari lagi, tapi karena fisiknya nggak kuat. Kenapa fisik nggak kuat? Bisa jadi tidak menjaga makanan. Bisa jadi apa? Motivasi dalam dirinya itu nggak kuat. Orang kuat itu juga diikuti dengan motivasinya yang kuat. Ini pada kita lemah, tua, bentak, dan siap. Tapi kalau kita punya tekad, saya tidak mau tidak berpuasa. Orang yang bisa puasa masa saya nggak puasa. Nah, kecuali kalau sakit berat, nggak bisa bangun lagi harus masuk infus, itu kan benar rusak. Nah, yang sakit. Tapi kalau misalnya kita itu masih kuat ya Bu ya, jadi fisik itu harus dijaga.
Makanya, saya nggak apa-apa sahur. Nanti daripada bangun jam 3:30, sahurnya jam 12 itu bukan sahur, makan malam. Ya namanya sahur itu Bu, cuma batasnya antara itu deh, cuma sekitar 50 ayat Al-Quran apa ya? Ya. Jadi jangan terlalu kita kemalaman, tapi menjelang ya berapa menit, 10 menit atau 15 menit atau setengah jam lah. Jangan sampai kita terburu-buru juga ya Bu ya. Jadi buru makan sahur, terima kasih Bu. Allah Akbar, mana minum, nggak enak. Ya kita usahakan dulu kita menunggu waktu sampai imsak, ada waktu jeda ya. Nah itu Bu, Ibu makan sahur dan bilang saya kuat. Saya kalau makan sahur juga bisa puasa. Bu, makan sahur itu ada sunahnya, ada pahalanya. Jadi kalau Ibu makan sahur itu Ibu berpahala. Paham ya Bu ya? Berpahala. Jangan sampai kita meremehkan nggak makan sahur. Persiapan fisik harus sehat. Jadi vitamin ya Bu ya, makanan yang bergizi ya. Ibu-ibu yang di belakang maju deh Bu. Ini yang buat masak di belakang maju. Ya, maju ya, Masya Allah. Udah mimpi maju. Ya, jadi yang kedua ya Bu ya, tadi persiapan Ibu, yang kedua adalah persiapan fisik. Makanan bergizi. Bu, kalau ibu-ibu kira-kira Ibu misalnya kolesterolnya tinggi, jangan setiap buka puasa gorengan. Oh ya, dikurangi. Setiap puasa gorengan sama nasi padang. Aduh Ibu, enak sih enak ya, santan semua ya Bu. Ibu kan masih ingin meneruskan puasa sampai akhir Ramadan. Jadi kita harus mengontrol diri. Memang enak kalau kita kadang lapar terus mana pengen. Benar nggak Bu? Ini pengen, dan ini pengen. Padahal kalau Ibu udah makan kurma, minum air, kita kenyang. Mami Dina ini paling cuma berapa minum? Sudah selesai tarawih dan seterusnya. Lapar mata namanya. Itu syahwat. Padahal kalau kita berpuasa itu yang harus dikendalikan, yang harus dikontrol adalah syahwat kita. Itu musuh kita Bu. Ya, tapi dengan puasa kita bisa mengurai syahwat tersebut, bisa kita kendalikan. Persiapan fisik. Yang ketiga adalah persiapan apa Bu? Persiapan harta. Makanya kalau bulan Ramadan, kalau Ibu ada sedikit kelebihan harta, yang paling penting itu harus bayar dan wajib zakat fitrah. Bu, saya nggak mampu tuh bayar zakat fitrah. Nanti dapat zakat fitrah, nanti fitrah namanya boleh. Ya, tidak ada alasan nih orang-orang yang tidak mampu itu tidak bayar zakat fitrah, karena zakat fitrah itu sifatnya wajib. Ya, bukan zakat harta, bukan zakat mal atau zakat profesi. Zakat fitrah itu adalah memang kewajiban yang harus kita keluarkan ketika kita puasa di bulan Ramadan. Bayi lahir ini, ntar lagi orang mau takbiran tapi udah lahir, wajib dia bayar zakat fitrah. Karena belum orang takbiran, belum orang Idul Fitri, wajib, ya kan? Dia udah mau sholat mau, tapi di ujung Ramadan masih dia bayar fitrah. Dia udah meninggal, tapi selama dia masih ada nyawanya, dia sudah tidak sadar, tetap bayar zakat fitrah, ya Bu. Nah, jadi jangan bilang kalau saya enggak, jangankan untuk bayar zakat fitrah, maka hari ini saya enggak bisa. Di doa bilang sama Allah, insya Allah ada rezekinya, insya Allah Allah itu maha pemberi rezeki, nanti saya bisa buat bayar zakat fitrah. Gitu dong, positif sama Allah, minta Allah, kan karena kita kan pesimis, kan pesimis jadi doa. Oh, jangan bantu orang, bantu diri sendiri aja susah. Wah, susah beneran. Ya doa sih, ya Bu. Jangan ngomong begitu, ada nggak? Dirobah. Saya punya Allah yang maha kaya. Masa Allah ngasih saya berusaha berikhtiar. Saya yakin Allah akan kasih rezeki. Begitu Bu. Yang kita katakan ya Allah menolong orang lain, nolong sendiri. Jadi kalau begitu nanti Ibu berdoa, kata Allah dia nggak melibatkan aku, dia tidak minta kepada aku, dia bersandar dengan kekuatannya, dia bersandar dengan usaha pekerjaannya. Udah aku tinggalkan. Jangan ya Bu, bilang sama Allah, ya Allah, aku mau bayar zakat fitrah, ya Allah, aku untuk memberi makanan untuk buka puasa anakku.
ya Allah, aku untuk rezeki aku ingin membayar uang sekolah anakku, minta sama Allah. Bu, itu yang pentingnya bukan Allah ya Bu ya. Ada dulu tuh Bu kisah seseorang itu ya Bu ya, pada zaman Rasulullah atau zaman apa ya Bu ya, tapi kan zaman dahulu lah gitu ya, kehilangan sendal. Bu, sendal ya Bu ya nih, kehilangan sendal aja minta sama Allah, ya Allah sendalku hilang, ya Allah temukan sendalku. Sendal aja boleh minta sama Allah, apalagi minta supaya istiqomah dalam ketaatan, minta diberi rezeki agar ikhlas dalam beribadah, minta rezeki supaya apa, sholat bisa khusyuk. Itu minta akhirat dulu, minta dunia kita, ya Allah kasih rezeki aku supaya aku bisa bersedekah. Tapi mindsetnya akhirat, ya Allah kasih aku rezeki biar aku healing ke Tokyo, New York, Inggris, Prancis, Belanda. Itu niatnya. Kata Allah bukan dia ke Ka'bah gak disebutin, Baitullah gak disebutin, umroh hajinya gak disebutin. Ya mintanya ke negara kincir angin, negara Turki bahan terbang boleh. Tapi kalau minta ke luar negeri mintalah apa Bu, ke Baitullah dulu, ke Masjidil Haram. Saya belum pernah gitu Bu, kalau saya keluar negeri keluar paling tidak kalau di luar Indonesia saya minta supaya saya bisa ke Masjidil Haram. Alhamdulillah diperjalankan oleh Allah pertama kali keluar negeri ke Masjidil Haram. Setelah itu alhamdulillah dikasih rezeki orang lagi karena saya dosen kemarin tadi Bani ya, tahun kemarin alhamdulillah bisa ke Thailand, bisa ke Malaysia, dan bisa ke Singapura, ke Batam lagi. Nah, alhamdulillah. Yang mana nih? Yang mana nih? Alhamdulillah. Ibu yang mana Ibu? Tapi orang siap kan dipercepat kan ya? Oh ya alhamdulillah. Iya. Doa, ya benar Ibu dimudahkan bisa haji. Ya, mudah-mudahan nanti setelah data tumbuh, Ibu yang kena. Ya, tenang aja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Tadi 80, 70, diangkat 68. Masya Allah ya. Berapa Allah mudah-mudahan dimudahkan hajinya. Begitu Bu ya. Jadi persiapan harta itu digunakan untuk yang baik ya Bu ya. Bu, maaf ya Bu ya, di Ramadan kadang-kadang punya santunan. Ya, banyak santunan anak yatim, santunan fakir miskin, santunan janda, banyak santunan. Kadang-kadang ya Bu ya tidak dikelola dengan baik. Santunan itu dikumpulkan katanya beli baju-baju yang mahal, pakai sekali. Dibeli nanti kadang-kadang mainan-mainan anak-anak ya Bu ya. Padahal sebenarnya bisa disisihkan untuk bayar SPP, beli baju seragam. Dia kalau misalnya dia berbayar zakat fitrah, merupakan zakat fitrahnya. Nah kadang-kadang kan menganggap itu suatu hal yang rezeki yang kadang tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dikelola dengan baik, ya. Dan ya Bu, yang terakhir juga ya Bu ya, jangan sampai juga yang terakhir persiapan kita memasuki Ramadan dalam persiapan dulu dia. Ya, tadi ilmu, jasa, jasmani, persiapan harta, dan yang keempat adalah persiapan ruhiyah. Bikin target-target kita. Aja 1 kali khatam ya Bu ya. Kalau baca Iqra terus, baca Iqra. Baca kemudian sholat duhanya, sholat tahajudnya, tarawehnya. Kalau bisa ada di masjid, datangi masjid. Kalau bisa datang di masjid, boleh di rumah kita. Ya. Kemudian setelah itu ruhiyah itu kita banyak zikir, sholat hajatnya, sholat taubatnya, minta sama Allah ya supaya diampuni dosa-dosa kita yang apa sekarang akan datang, dosa-dosa yang tanpa kita sadari maupun yang tanpa kita sadari. Kita kadang kan nggak sadar kadang berbuat kesalahan, nggak masuk hati kita kan, tapi kita nggak sadar ngobrol gibah. Tadinya kita bicara masalah pekerjaan lama-lama ngomongin, ya. Misalnya saya di kampus ngomong misalnya pekerjaan lama-lama ngomongin dosen, ya enggak, tanpa disadari ya. Tadinya ngomong masalah bagaimana rekap nilai, bagaimana mahasiswa begini ya bagus. Malah ngomong deh, nah kita amin sama Allah. Selain itu bisa kemudian minta sholat hajat kita supaya kita dijadikan keluar dari Ramadan ini jadi alakum tatakun, jadi orang bertakwa. Minta kepada Allah supaya dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saya bisa sampaikan, nanti sambil menunggu nanti bisa kita selamatan dulu atau
jawab, dia mudah bermanfaat ya. Ada dia persiapan tadi ya, persiapan ilmu, persiapan jasmani, persiapan harta ya, dan persiapan ruhi ya. Mudah-mudahan Allah buatkan, Allah sampaikan supaya kita bisa memasuki kepada dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah di kepada takun mutarin, salam saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, pada ibu saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.